Saya sedang duduk di ruang tunggu dokter ketika telepon saya berdering. Itu putri saya, Angela. Saat mendengar suaranya, ada sesuatu yang membeku di dalam diri saya. Suaranya dingin, jauh, seperti suara orang asing, bukan putri yang saya kira saya kenal. "Bu," katanya datar. "Kita berangkat ke Eropa besok. Saya sudah menjual rumah pantai dan mobil. Kita butuh uangnya. Selamat tinggal." Lalu ia menutup telepon. Begitu saja. 45 tahun. 45 tahun membesarkannya, mengorbankan segalanya untuknya, dan beginilah cara ia mencampakkan saya. Tapi saya tidak hancur. Malahan, saya menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Karena ada satu hal yang Angela tidak tahu. Nama saya Antonia Brooks. Saya berusia 71 tahun. Dan panggilan telepon itu menghancurkan semua yang saya percayai tentang putri saya. 6 bulan yang lalu, saya kehilangan Robert, suami saya selama hampir setengah abad. Ia meninggal dunia secara tiba-tiba, serangan jantung saat sarapan, ritual sarapan yang sama yang telah kami jalani selama puluhan tahun. Ia membuatkanku kopi dengan krim, memanggang roti dengan sempurna, mencium keningku, dan berbisik, "Selamat pagi, sayangku." Itulah kata-kata terakhir yang pernah diucapkannya. Setelah kematiannya, Angela tampak lebih aktif. Lebih sering menjenguk, membantu pemakaman, berbelanja kebutuhan sehari-hari, bahkan mendorongku untuk pergi ke dokter. "Bu, ibu harus lebih memperhatikan dirimu sekarang," katanya sambil tersenyum tulus. Namun senyum itu hanyalah topeng untuk kenyamanan. Kebaikan palsu yang kini kulihat dengan jelas. Rumah pantai itu adalah tempat perlindungan kami. Dibeli dengan keringat dan pengorbanan saat Angela masih remaja. Setiap musim panas, setiap liburan, setiap ulang tahun, rumah itu adalah rumah bagi kenangan keluarga kami. Angela membawa pacar-pacarnya, lalu Edward, suaminya, dan aku melakukan segalanya untuk mereka. Memasak, membersihkan, mencuci pakaian. Itu tradisi kami, ikatan kami. Tak pernah kubayangkan ia akan menganggapnya tak lebih dari sekadar ATM. Mobil itu pun tak kalah sakralnya. Sebuah pickup Ford tua yang Robert perlakukan seperti anak kecil. Setiap minggu, ia akan mencucinya, mengganti oli, dan memarkirnya dengan hati-hati di bawah naungan pohon. Truk itu membawa aroma Robert, kehadirannya, dan kenangannya. Angela tahu ini, tetapi ia tetap menjualnya, tanpa berpikir dua kali. Duduk di kursi plastik ruang tunggu itu, dikelilingi orang-orang asing dan penyakit mereka, saya merasakan sesuatu yang asing, ketenangan, kejelasan yang aneh. Saya tidak menangis. Sebaliknya, saya teringat sesuatu yang Robert berikan kepada saya sebelum ia meninggal. Sebuah amplop manila, tersimpan di laci meja rias saya dengan instruksi untuk membukanya hanya ketika saya siap. Saya telah menyimpannya dan melupakannya di tengah kesedihan dan kekacauan. Tetapi sekarang, hanya itu yang bisa saya pikirkan. Setelah kunjungan dokter memastikan saya dalam kondisi kesehatan yang baik, saya berjalan perlahan ke halte bus. Mobil saya juga sudah tidak ada sekarang, menurut Angela. Tetapi sambil menunggu, saya tersenyum, diam-diam menikmati ironi itu. Ia pikir ia telah mengambil segalanya dari saya. Tetapi Robert adalah pria yang selalu merencanakan masa depan. Amplop itu sudah menunggu ketika saya tiba di rumah. Aku membukanya dengan tangan gemetar, mengeluarkan setumpuk dokumen, akta, sertifikat bank, kontrak, dan sepucuk surat tulisan tangan Robert. Kata-katanya mengiris duka bertahun-tahun bagai pisau tajam. "Antonia sayangku, jika kau membaca ini, artinya aku telah tiada. Aku menyimpan rahasia ini untuk melindungimu dari kekhawatiran, tetapi sekarang kau harus tahu yang sebenarnya. Kita tidak miskin. Tabungan kita telah diinvestasikan dengan bijak. Kita memiliki lebih dari sekadar rumah pantai, 6 properti lainnya, saham di berbagai bisnis, termasuk gedung apartemen tempat Angela dan Edward tinggal. Kau kaya. Aku sudah memastikan itu. Tapi jangan beritahu Angela. Aku ingin dia mencintai kita, bukan uang kita." Mataku berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena terkejut.
Robert diam-diam membangun kerajaan bisnis sementara aku berduka dan percaya secara membabi buta. Gedung apartemen, kondominium di pusat kota, motel di pesisir, semuanya milikku sekarang. Dan Angela? Dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia jual. Beberapa hari kemudian, Angela menelepon lagi. Suaranya lebih lembut kali ini. Tapi itu tidak membodohiku. Bu, kami sudah mentransfer bagian ibu dari hasil penjualan rumah dan mobil. Memang tidak banyak, tapi cukup untuk sementara waktu. Kami butuh uang untuk Eropa. Usaha bisnis baru Edward. Kami berangkat sore ini. Jangan khawatir. Kami akan membantu ibu mencari tempat tinggal yang lebih kecil saat kami kembali. 30%. 30% dari apa yang seharusnya menjadi milikku. Betapa murah hatinya dia. Aku mengucapkan selamat tinggal dengan ketenangan yang tak kurasakan, menutup telepon, dan tertawa. Untuk pertama kalinya sejak kematian Robert, aku tertawa. Rasanya konyol, pengkhianatan itu, ketidakpeduliannya, cara dia membuangku seperti sampah. Tapi lebih dari sekadar uang, itu adalah betapa mudahnya dia menghapusku dari hidupnya. Aku memeriksa rekening bankku secara online. Mereka menjual rumah itu dengan harga murah. Mungkin penjualan cepat untuk uang tunai. Truknya juga sudah tidak ada. Aku memperhatikan Angela dan Edward pergi. Barang bawaan mereka yang mahal, tawa riang mereka. Tak sekalipun mereka menoleh ke belakang atau mengucapkan selamat tinggal. Tapi aku tidak kalah. Aku punya rahasia yang ditinggalkan Robert, dan seorang pengacara yang bisa kupercaya. Aku menelepon Tuan Peterson dan menyusun rencanaku. Diam-diam mengambil kembali semuanya, tanpa drama, tanpa mengungkap keserakahan Angela, setidaknya untuk saat ini. Berminggu-minggu berlalu. Aku memainkan peran itu siang hari, sambil diam-diam mempelajari ilmu real estate, keuangan, dan hukum di sore hari. Tuan Peterson bergerak cepat, membatalkan penjualan rumah pantai yang curang itu. Properti-properti lain segera menyusul. Robert memang brilian, tetapi saya harus cepat menjadi pintar. Tetangga berbisik-bisik tentang saya, janda dengan kisah tragis itu. Para tetangga menawarkan belas kasihan dan belas kasihan, tanpa menyadari kerajaan yang saya rebut kembali di balik pintu tertutup. Aurora, sahabat saya seumur hidup, mengkhawatirkan saya. Saya tersenyum dan mengangguk tetapi menyimpan rahasia saya. Perjuangan tersulit adalah mendapatkan kembali truk Robert. Angela telah menipu saya untuk menandatangani surat kuasa selama masa duka saya. Itu tidak mudah, tetapi Tuan Peterson menemukan caranya. Sepotong demi sepotong, saya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Ketika dokumen selesai, dan kendali ada di tangan saya meminta Tuan Peterson untuk menyiapkan satu surat terakhir, pemberitahuan untuk mengusir Angela dan Edward dari gedung itu. Dia bertanya apakah saya yakin. Saya yakin. Dia telah membuat pilihannya. Sekarang dia akan tahu siapa saya sebenarnya. Tak lama kemudian, Aurora membawa kabar. Edward bermasalah dengan bank. Dia mengambil pinjaman dengan menggunakan apartemen mereka sebagai jaminan, sesuatu yang bukan haknya. Tembok yang dibangun Angela di sekelilingku runtuh, dan aku baru saja memulai.